Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya tentang pertukaran cek dengan uang. Misal cek itu berjumlah 97 juta dan cairnya dalam tempo 1 bulan. Lalu orang yang punya cek itu menukarkan ke orang yang memiliki uang tunai. Tetapi karena langsung atau tunai, orang yang mempunyai uang itu membayarnya dengan 100 juta, Ustadz. Kok 100? Iya, kayak pertukaran gitu, Ustadz. Apa yang itu? tertulis di cek berapa juta? 97. 97? Iya. Lalu ada yang bayarin 100? Iya. Rugi dia 2 kali. Saya kira di dunia nggak ada seperti itu, kecuali mungkin di Banjarmasin, saya nggak tahu. Karena pertama rugi ada riba, kemudian kedua uangnya pun rugi. Biasanya 97 dibayar 95. Tergantung jarak kapan pencairan cek tadi. Kalau jaraknya 2 bulan mungkin bisa 97 dengan 90. Ya atau tidak, Ibu? Dalilnya bagaimana sih, Bu? Memang seperti tadi? ceknya 97 karena ada orang yang punya uang tunai, karena keburu mau pakai uangnya yang dicek itu, jadi orang ini memberi uang 100. Salah, ini kasus Ibu sendiri, Ibu? Iya. Ibu beli 100 ke dia? Kenapa, Ustaz? Ibu beri ke dia 100? Iya. Kasus Ibu sendiri? Iya. Ibu tertipu 2 kali. Pertama, ini akadnya riba karena menukar uang dengan tidak sama dan tidak tunai. Ini akadnya riba. Ibu berdosa, dia berdosa, Ibu berdosa. Kemudian kedua, Ibu rugi 2 kali. Karena secara materi Ibu rugi. Ibu kasihkan 100 sekarang, Ibu ambil 97 ke dari dia. Jelas, Ibu? Ya, pertanyaan kedua, Ustadz. Iya, Ibu. Ada orang saudara meminjam uang dan setiap bulannya diberi keuntungan 1% dari pinjaman. Apa itu riba juga, Ustadz? Memang tapi, itu yang riba. Kenapa, Ustadz? Oh iya. Assalamualaikum. Bismillah. Ustaz, beri kesempatan untuk ibu-ibu, Ustaz. Sampaikan saja pertanyaannya, saya jawab. Siapa yang duluan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya uang untuk setoran haji kita melewati bank? Setoran haji melewati bank? Ya. Talangan atau bukan? Bukan. Bayar cash? Ya. Banknya syariah atau bukan? Syariah. Nggak ada masalah. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi Ibu berangkatnya kapan? Belum berangkat lagi, Ustaz. Iya, kapan berangkatnya? Belum tahu. Tapi sudah setor uang, tapi nggak tahu. Ustaz. Masih daftar tunggu. Iya, daftar tunggunya berapa tahun lagi? 30 tahun masih hidup, Ibu. Daripada tidak jelas uang Anda entah kemana, mending Anda putar uang sendiri. Dalam waktu 5 tahun bisa dapat umpamanya dari 35 juta itu bisa Anda dapatkan mungkin dapat 350 juta. Berangkat NH plus, langsung bayar, langsung berangkat. Enak. Daripada dia yang mutar, dia yang kaya. Itu kemudian diributkan lagi nanti, dipakai infrastruktur oleh negara lagi nanti uangnya. Mending Anda yang putarkan sendiri. Jelas? Allah Ta'ala. Ya. Ustadz, hukum menyewakan bangunan untuk bank, Ustadz? Haram. Satu lagi, Ustadz, dan banyak lagi. Hukum arisan makanan yang hasil arisannya itu bila dapat untuk makanan juga, Ustadz. Apa? Arisan makanan, kemudian dapat arisan. Dan hasil dapat dari arisan tadi untuk makanan juga gitu. Nggak paham saya, arisan makanan. Hasil dapat arisan buat makanan juga. Arisan makanan, Ustadz.
Apa Arisan ini makanan. maksudnya? Contohnya bagaimana? Arisan nasi kotak gitu Ustadz. Apa? Arisan nasi kotak. Arisan nasi kotak. Jadi arisan uang atau juga arisan uang, kemudian uangnya itu bila dapat buat makan-makan gitu Ustadz. Buat beli nasi kotak. Arisan keluarga kali. Masing-masing bayar seharga nasi kotak gitu. Iya Ustadz. Umpamanya nasi kotak 10.000. 15.000 ya, 10.000. Ada 10 orang. Masing-masing bayar 10.000. Iya. Langsung aja belanja ke abang-abang. Apa yang pakai arisan? Biar mau ngumpul-ngumpul gitu katanya. Ibu, Ustadz. akad arisan itu adalah akad pinjam meminjam. Kalau Anda punya uang 10.000, ngapain Anda pinjamkan ke orang lain? Beli nasi kotak sendiri. Anda bisa pilih menu yang lebih enak. Arisan itu dia butuh uang banyak, tapi tidak punya uang yang ngumpul. Karena itu dia dengan dipinjamkan kepada setiap orang, kemudian nanti dia dapat pada gilirannya dan jumlah yang besar. Itu bagus. Baik. Lagi Ustadz. Ustadz, Siapa cepat dia satu dapat. lagi, Ustadz. Potong aja, jangan nunggu selesai. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bekerja sebagai pegawai kesehatan. Dulu kan belum ada BPJS Ustadz. Sekarang ada BPJS. Bagaimana hukumnya kami sebagai pekerja di sana Ustadz? Boleh. Melayani BPJS. Anda kan melayani bukan di BPJS kan ya, melayani orang sakit kan ya? Iya, Dia bayar pakai BPJS kan ya? iya. Boleh. Oh, boleh ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam Lagi wabarakatuh. Ustadz. Langsung saja mempersingkat waktu. Suami yang meninggalkan hutang di bank syariah dengan jaminan rumah dengan masa kredit 10 tahun dan asuransi jiwa syariah dengan masa asuransi 5 tahun dengan nilai pertanggungan 250 juta, sistem asuransi menurun. Apa? Apa nggak paham saya? Saya dikejar waktu Ustadz. Jadi begini, ada titipan pertanyaan. Almarhum suaminya meninggalkan hutang di bank syariah dengan jaminan rumah dengan masa kredit 10 tahun dan asuransi jiwa syariah dengan masa asuransi 5 tahun dengan nilai pertanggungan 250 juta. Sistem asuransi menurun. Baru berjalan 4 tahun, 9 bulan suami dia meninggal. Dan ketika diklaim pihak asuransi menolak membayar full sisa kredit dengan alasan karena asuransi tidak dibayar full 10 tahun. Mohon solusi dan jalan keluarnya Ustadz. Karena dia seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti cara menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Semoga Ustadz tidak bingung. Sepertinya saya bingung. Fadol.